kuliah. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah belum datang tapi beserta jajaran Dewan Guru. Yang terhormat Ibu Ketua POMG atau yang mewakilinya beserta jajaran Korlas. Yang terhormat Bapak dan Ibu orang tua atau wali murid RA Al-Makom. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di sini bersama dalam acara rapat POMG. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izinkan saya akan membacakan susunan acara dulu ya. Acara ke-1 adalah pembukaan. Acara kedua sambutan dari kepala sekolah dan ketua POMG atau yang mewakilinya. Ketiga, pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Bu Rini dan Bu Salma. Keempat, Gema Asmaul Husna yang akan kita baca bersama-sama. Kelima, pemaparan laporan dan pengumuman KBM semester 1 RA Al-Makom. Keenam, parenting oleh Bapak Abdul Qadar dari Lembaga Psikologi Madinah Lupita dengan tema kesiapan anak dalam stimulasi minat-minat-calistum. Ketujuh, diskusi atau tanya jawab. 8, doa. 9, penutup. Ya, untuk mempersingkat waktu sekarang kita bersama-sama baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan memasuki pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bu Rini dan sari tilawah oleh Bu Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu bihaqikum billah yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul 'azim.
dari godaan syaitan yang berguna. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Pencurah kasih, yang Maha Penyayang, Pelimpah sayang. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu katakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengadab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Rasul Muhammad beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Rini dan Bu Salma yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara selanjutnya kita baca bersama-sama Gema Asmaul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik.
acara parenting dulu yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir dari Lembaga Psikologi Madinah Gempita dengan tema kesiapan anak dalam stimulasi minat Caristo. Silakan. Tepuk tangan lah atau depan nih emang dulu kosong. Kasihan yang nanti datang belakang. Maka maju dulu. ayo mereka kamera enggak. Silakan diisi dulu yang depan. Oke, sudah siap kita mulai ya. Sambil dari Bismillahirrahmanirrahim. Sama kameranya di sini. Oh, ya udah berdiri aja di sini. Dari posisi. Oke, sudah ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu alim. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Yes. Istimewa. Jangan lupa lagi, padahal beberapa bulan yang lalu sudah saya ajarin. Karena bisiknya jadi goyang TikTok saya sendirian gitu ya. Nah, karena selalu harus ada ritual di pagi hari itu Bunda untuk menstabilkan emosi kita. Karena yang sering saya bahas bahwa emosi manusia itu bertahan 12 jam ke depan. Jadi pagi-pagi itu adalah kunci supaya kita bisa meraih kebahagiaan dalam satu hari. Ketika pagi-pagi hari ini kita banyak masalah dengan anak, misalkan anaknya susah bangun, susah mandi, susah makan, apalagi kalau suaminya tidak sebelen ya, tepat mantuan dari sendiri. Itu bisa jadi satu hari kita bete, apalagi seorang perempuan yang biasanya menggunakan emosi ya, dan sembuhnya itu biasanya kusebelak. Maka dengan demikian selalu di pagi-pagi itu kita harus ada ritual untuk penstabilan emosi, dan banyak sekali terapi-terapi emosi yang mungkin bisa Bunda kerjakan sendiri di rumah seperti yang sudah saya jelaskan, seperti skin hanger, sentuhan nyaman di bagian kulit, atau ada juga terapi projecting yang dimana Bunda setiap hari harus menggambar minimal 4 gambar di buku gambar, karena salah satu seseorang itu bisa dikategorikan sehat jiwanya itu salah satunya dengan cara dilihat dari bentuk gambarnya. Lalu bentuk gambarnya tekaruan, bisa dipastikan Bunda harus konsultasi sama psikologi ya, karena biasanya punya beberapa masalah yang tidak diselesaikan. Ada yang mau kita tes di sini, apakah gambarnya sudah bagus, apakah sehat jiwanya di sini? Karena kunci dari keberhasilan mengasuh anak kita itu adalah yang paling pertama orang tuanya dulu ya. Karena kemarin itu banyak sekali kasus-kasus orang skizotipal atau dia merasa memiliki indera keenam, akhirnya ada seorang anak yang ingin dicongkel matanya oleh orang tuanya. Kemudian ada kasus banyak lagi gitu ya, seperti kemarin ada seorang mahasiswa yang bunuh diri. Nah, kasus seperti itu muncul dari penyakit-penyakit gangguan kejiwaan yang sudah saya bahas di pertemuan selanjutnya sebelumnya. Di antaranya ada penyakit skizotipal. Dan salah satu menandakan bahwa Bunda sembuh dari penyakit gangguan kejiwaan itu adalah dari bentuk gambarnya. Bawa kertas enggak? Yakin enggak? Saya. Kenapa? Nah, kasih aja satu-satu kita tes dulu ya, karena saya mau lihat kejiwaan dari Bunda itu seperti apa ya. Jadi saya bisa tahu nanti kalau sehat atau enggak, atau perlu konsultasi atau enggak, atau saya lihat dosa-dosanya seperti apa, utangnya berapa gitu ya. Pangkayanya mau apa, mau kertas biasa aja, kertas ini juga nggak apa-apa, sok buku ini lagi. Yang nggak bawa kasih sama temennya dong, ayo. Masalahnya bawa pensil juga nggak? Nih, pulpennya nih. Ayo Lamian ya, boleh nih. Ada banyak biasa ini pulpen, jadi nggak apa-apa. Di sini ada pulpen. Sakade atau nyendak? Dibayar Bu, Ambu. Aku ngapain Bu? Ayo, Ini ayo. kosongnya nih. Di belakangnya sudah padat dengan yang bawa baby.
Ini Bun. Bawa pensil. Oke, sudah pegang masing-masing, pensil sudah. Pakai ini loh, ya. Ini deh, Bu. Nih. Iya, Ada. Sampai tanda marah ya. Oke, siap ya, saya beri waktu 1 menit saja. Bunda-bundanya silahkan coba. Sudah. Gurunya juga boleh, mangga. Nggak boleh, nggak boleh. Oke, sudah ya. Baik. Bunda-bundanya silahkan saya instruksikan Bunda untuk menggambar gajah dalam waktu kurang lebih 1 menit saja. Silakan. Boleh tiruan karena Google, langsung aja apa yang Bunda pikirkan tentang gajah langsung gambar ya. 1, 2, 3, mulai. 1 menit saja. Ayo. Ada burung. Silakan pikirkan gajah itu seperti apa, langsung gambarkan. Ada burung. Oke, waktunya 1 menit saja, nggak lama. Nggak harus bagus ya, perlu diwarnaan. Aduh, orang. Saya nggak bisa gambarnya. Insya Allah nanti ada door prize dan kue. Kue 1. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Sudah, bukan semuanya di sini. Gak usah, saya akan dinamain dari ini ya. Jadi, kumpulkan ya. Sebentar aja, udah disobek aja, disobek aja. Ini senang ya. Senang bahagia apa? Pagi-pagi sudah dikerjain Pak Madar ini. Jadi deg-deganan, bisa dilakukan ke saudara. Enggak, saya nggak akan lihat bukan, tapi lihat suaminya berapa gitu. Bisa ada yang luas suaminya. Satu juga putih. Oh, sama. Oh, jago bersama. Gambarnya. Oke, kita pilih bareng-bareng ya. Kira-kira ini gajah atau bukan? Gajah bukan apa? Oke lah, tikus lah. Ini gajah bukan? Mana badannya? Nah, ini konsultasi ya. Ini gajah bukan? Oke, ya, gajah bukan? Gajah lah ya, bisa ya. Ini gajah bukan? Bukan. Bukan. Gajah lah. Oke lah, gajah nggak apa-apa. Ada bagiannya. Ada kalung-kalungan. Ini gajah bukan? Kayak domba sama. Tahu resik ya? Ya, sebenarnya. Ini gajah bukan? Ini konsultasi. Ini apa? Gajah bukan? Ya. Gajah bukan? Gajah. Yang ini? Wah, bagus, lumayan. Nah, ini gajah bukan? Ini kayak hantu ini atau Casper. Ah, ini gajah bukan? Oke, konsultasi. Kok banyak banget yang konsultasi? Ini gajah bukan? Kurang gizi kayaknya ya. Ini gajah bukan? Oke, gajah ya. Mirip-mirip. Nah, gajah bukan? Punya siapa ini? Gajah duduk.
bukan? Gajah. Gajah ya. Nah ini gajah, ini bagus nih. Siapa ini? Wah luar biasa. Ini gajah bukan? Mas potong. Tampak depan. Iya, tepat aja. Belum Ini utuh. gajah ya. Ini Bukan. mana kepalanya? Tiga belakang sama belakang gajah ya. Ini gajah bukan? Oke gajah. Wow, ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 orang yang harus konsultasi ternyata ya. Nah, dari sini kita bisa melihat Bunda ya, gambaran kejiwaan kita semua. Karena gini Bunda ya, maksudnya kenapa saya bisa ngartikan seperti ini? Karena manusia itu memiliki dua otak yang sering dipakai untuk perilaku sendiri ya. Perilaku manusia itu dikendalikan oleh dua otak. Yang paling pertama, halo, sudah? Anak soleh. Anak soleh. Nah, yang paling pertama Bunda, otak yang sering dipakai oleh manusia itu dalam bertingkah laku yang paling pertama itu ada neokortex di sebelah sini, di bagian depan. Itu bagian otak pertimbangan. Makanya kenapa tingkat kesetresan orang itu bisa dilihat dari garis ininya. Jadi semakin banyak mengkerutnya, maka dipastikan seorang itu semakin banyak stresnya. Kenapa? Karena di sini itu adalah otak pertimbangan. Jadi lamun Bunda badai balanya di siap sayur misalkan 100.000 itu digeser ke naon. Nah itu yang main adalah otak neokortex, dan itu adalah otak yang sering mengatur kata-kata. Kayak saya ngomong hari ini itu pakai neokortex. Dan 75% yang dikeluarkan oleh neokortex itu adalah manipulasi atau kebohongan. Makanya Bunda lalu di sini dulu percaya sama gobalan-gobalan suami. Nah ini udah makan kejebakan Berlin ya Bunda. Kenapa? Karena kata-kata itu 75% itu dimanipulasi atau 75% itu berisi kebohongan. Jadi kalau kita ingin melihat seseorang itu bohong atau enggak, jujur atau enggak, sehat atau enggak, pintar atau enggak, itu bukan dari kata-katanya Bunda ya. Kenapa? Karena otak itu di bagian neokortex itu adalah 75% itu isinya adalah manipulasi atau sebuah kebohongan. Kemudian yang selanjutnya di otak emosi di sini di bagian limbik itu adalah otak spontan dan refleks, dan disinilah yang dia akan mengeluarkan bahasa tubuh. Makanya bahasa tubuh inilah yang biasanya sering mengeluarkan perilaku yang sangat jujur. Jadi kalau Bunda misalkan ingin melihat seseorang itu baik atau enggaknya, jujur atau enggaknya, sehat atau enggaknya itu dari emosinya, dan emosi orang itu bisa dilihat dari sini, dan ini tidak bisa dibohongi Bunda ya, kesehatan jiwa kita. Berarti lamun anu kieu aja lamun biasanya agak baperan, kemudian lamun ada sesuatu yang dipikirin itu berlarut-larut, gak bisa sekali masalah langsung hilang gitu ya. Biasanya akan butuh 2 atau 3 hari untuk melupakan masalah. Dan itu capek nggak Bunda kira-kira? Capek. Jadi ketika Bunda mikirin masalah ngasuh anak, bener atau enggak kira-kira? Namun Bunda dulu mikirin masalah, mikirin suami, pengen ganti suami, kira-kira kangen? Kira-kira ngasuh anak bakal konsen nggak Bunda? Enggak, paling kurang hari emosian, dan anak biasanya jadi pelampiasan. Makanya inilah yang dinamakan dengan terapi projektif. Terapi projektif itu adalah terapi menuangkan isi pikiran kita di kertas untuk menandakan atau sebagai tanda emosi kita baik atau enggak, sehat atau enggak, seperti itu ya. Adapun kalau misalkan artinya di sini ada yang ada yang bermasalah apa dan yang lainnya, silahkan konsultasi ke kantor ya. 500.000 sekali pertemuan. Nah kemudian yang selanjutnya Bunda, ada beberapa fase perkembangan atau ada yang dinamakan dengan psychological skill. Psychological skill ini itu adalah keterampilan psikologis yang harus dimiliki oleh anak. Karena banyak hari ini dari Bunda atau ayah semuanya itu suka bingung di usia sekian itu anak itu harus diapain, bener gak? Jadi akhirnya yang tadinya anak itu yang masih harus makan serelak dikasihnya seblak itu enak gak buat Bunda? Enak gak buat kita seblak, enak gak? Tapi kalau buat anak kira-kira enak atau enggak Bunda? Buat mamahnya mah jadi senang, buat anaknya mah
menjadi muntaber. Kenapa seperti itu? Karena kita tidak bisa menstimulasi anak yang SMP, SMA disamain dengan anak yang TK, yang SD disamain dengan anak SMP, SMA. Kenapa? Karena masing-masing umur, masing-masing usia itu punya tugas perkembangan masing-masing yang harus dituntaskan. Karena tugas keterampilan psikologis ini itu kurang lebih Bunda kalau kita jabarkan ada sekitar 150 poin. Dan kalau 150 poin ini itu kita selesaikan di masa kecil, misalkan di usia 0 sampai 4 tahun, kira-kira apa yang terjadi Bunda? Kalau kamu disakalikan bisa 150 tugas perkembangan diselesaikan ke anak yang usianya 7 tahun, kira-kira bakal gimana anaknya? Stres atau biasa dikenal di psikologi itu dengan mental hektik. Nah, mental hektik itu seperti apa? Jadi ada gangguan mental. Makanya kemarin ada anak itu di daerah mana ya, saya lihat di Facebook itu, dia itu usia kelas 1 SMP, dia nge-lab itu sehari bisa 10 lab, dan mamanya sudah sampai nggak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi selalu dikasih, kenapa? Karena kalau nggak dikasih dia ngancam sama golok mamanya mau dibunuh. Ya, kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu? Karena anak ini terjadi gangguan mental hektik. Mental hektik ini itu terjadi gara-gara ada stimulasi yang diberikan baik oleh lingkungan atau orang tua terhadap anak yang itu bukan waktunya. Lamun di kesehatan menurut tadi ya, anak itu yang masih harus makan serelak dikasih sebuah. Jadi akhirnya mah bukan malah sehat tapi malah muntaber karena pengen ngebahagiakeun anak ya. Jadi akhirnya mah udah karunya ya makan bakso di cabean gitu biar enak, kan nggak kayak gitu. Jelas ya, jelasin sebelumnya. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, kalau di Islam itu kita mengenal Bunda, menurut Sayyidina Ali itu ada 3 fase perkembangan yang harus kita tuntaskan. Karena ada beberapa sedikit perbedaan saja sih Bunda antara pola pengasuhan Islam sama psikologi. Perbedaannya itu kalau di Islam itu hanya mengenal anak kecil sama dewasa. Kalau di psikologi ada yang namanya pradewasa, itu bedanya itu aja. Jadi kalau di Islam hanya 2, makanya kenapa umur 9 sampai 15 tahun ketika anak sudah dewasa itu boleh dinikahkan kalau di Islam. Tapi kalau di psikologi ada dikenal dengan namanya pradewasa. Itu perbedaannya cuma itu saja, yang lainnya sama. Nah, menurut Sayyidina Ali Bunda ada 3 fase perkembangan yang setidaknya harus kita ketahui. Yang paling pertama 0 sampai 7 tahun atau 7 tahun pertama itu anak itu harus dijadikan seorang raja. Makanya kenapa anak di bawah 7 tahun nangis pengen ini itu susah ya. Kasih ya. Kenapa seperti itu? Karena memang mereka di bawah 7 tahun itu harus dijadikan seorang raja. Intinya mah dibahagiakan lah, jangan sampai ada kekerasan, bullying verbal, bullying fisik. Kenapa? Karena bullying yang paling banyak dilakukan itu ternyata bukan oleh temannya atau gurunya, tapi oleh orang tuanya. Karena orang tua kadang nggak sadar membandingin anak satu sama anak yang kedua. Si A mah kulitnya putih, si Ade mah bodai. Bodai teh ide ya. Ada yang badannya langka, si anak yang satu anaknya langsing, anak yang kedua mah bongsor. Misalnya anak yang pertama rambutnya keriting, anak yang kedua lurus. Nah, hal seperti itulah Bunda yang itu bisa berefek terhadap mental hektik. Kenapa? Karena tidak sadar ketika orang tua membandingkan anak itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Betul nggak Bunda? Dan itu kadang banyak terjadi. Kenapa ada anak yang perang saudara ya berebut warisan, bahkan sekarang lagi viral-viralnya ada anak yang menggugat harta warisan orang tuanya dan menyuruh orang tuanya supaya pindah rumah dan yang lainnya. Kenapa seperti itu? Karena orang tua tidak sadar membanding-bandingkan anak ketika kecil, dan efek dari membandingkan anak ketika kecil walaupun itu kayak yang humor, kayak yang ngeri-ngerian, tapi itu efeknya dahsyat Bunda. Itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Dan itu menjadi kebiasaan yang sangat sulit dirubah, betul nggak Bunda? Osok dalam ketemu babaturan, mudah-mudahan mari itu osok. Nah, itu hal-hal yang harus dihindari dan diberhentikan oleh kita karena itu bisa menanamkan kebencian di dalam hati anak. Jadi bagaimana anak kita mau nurut Bunda? Bagaimana anak kita mau taat karena cinta bukan taat karena takut Bunda? Sedangkan kita aja masih banding-bandingin anak. Kan selama ini sering saya katakan bahwa supaya anak kita bisa nurut itu bisa. Kenapa Pak anak kita tuh? Kenapa saya itu susah sholat, susah makan, susah mandi, susah belajar, susah bantuin orang tuanya? Karena mereka taatnya karena takut bukan taat
sih? Ya kenapa? Karena taatnya karena cinta. Tapi kalau anak sekarang disuruh sholat aja susahnya luar biasa, disuruh berhenti main handphone aja susahnya luar biasa. Kenapa seperti itu? Karena taatnya karena cinta, bukan taatnya karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis status ya. Karena hari ini banyak sekali orang anak sekarang itu lebih banyak mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya itu sendiri. Betul kan? Kalau bapaknya pulang kerja yang paling pertama diambil apanya? Ya, itu salah satu tanda kegagalan kita menjadi orang tua itu ketika ayahnya pulang yang paling pertama dibawa itu adalah HP-nya bukan ayahnya. Makanya kenapa kemarin di Tasik ada seorang kakek-kakek dan nenek-nenek meninggal tanpa sepengetahuan siapapun pun, padahal punya 8 anak, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Nah, kenapa seperti itu? Karena dia terbiasa lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tuanya. Nah, jadi nggak kalau Bunda jadi orang tua seperti itu? Ya, punya 8 anak, berharap bahagia, berharap di masa tua Bunda dibahagiakan oleh anak, berharap di masa tua Bunda dijamin oleh anak, makan minum kesehatan dan yang lainnya. Ya, boro-boro ini orang tua sakit aja nggak tahu, orang tua kelaparan aja nggak tahu, orang tua nggak punya sabun aja nggak tahu. Kenapa seperti itu? Karena kita lupa menanamkan cinta di dalam hati anak kita. Ya, maka dengan demikian, yuk sama-sama kita tumbuhkan anak kita di bawah 7 tahun itu menjadi raja supaya mereka tumbuh menjadi anak yang bahagia dan taatnya karena cinta, bukan taat karena takut. Tapi di 7 tahun kedua Bunda, kita tidak bisa menjadikan anak kita itu raja terus. Kenapa? Karena bisa jadi raja Namrud, ya, bisa jadi Firaun ya, yang lupa diri, yang menganggap dirinya itu menjadi seorang Tuhan gitu ya. Karena dia tidak biasa merasakan kesakitan, tidak biasa merasakan pedihnya kalau dihina orang lain itu seperti apa. Akhirnya dia takabur, jadi akhirnya musyrik, munafik dan yang lainnya. Maka dengan demikian 7 tahun kedua menurut Sayyidina Ali itu anak itu harus dijadikan tawanan. Maka kenapa ada hadis yang mengatakan bahwa anak usia 7 tahun gak sholat itu boleh dipukul, tapi dipukulnya apanya? Kaki. Ya, kakinya, pipinya digaplok gitu. Tapi yang dipukul itu adalah pantat atau pahanya yang banyak dagingnya Bunda ya. Tapi mukulnya juga sama hati ya. Asal kayu lah ya 10 kali. Jadi cukup aja Bunda ya di ini. Jadi makanya kenapa? Karena usia 7 tahun kedua itu mulai norma-norma perilaku, kemudian tata krama, hal-hal yang memang dia harus hindari, semuanya diajarkan di sana. Jadi bagaimana si anak itu walaupun mereka berontak dan yang lainnya tidak apa-apa.